Selamat malam, sahabat-sahabat tercinta Cinema for Peace. Malam ini kita ketemu lagi untuk ngobrol santai juga bernas tentang satu film yang berjudul Kung Fu Panda 3 ya atau Kung Fu Panda 3 ya. Film ini dirilis di tahun 2016 ya. Dan film ini saya berikan tagline yaitu Hidup Itu Indah. Saya akan ditemani oleh Sheila Sonata yang adalah mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Bunda Mulia yang cantik, yang brilian dan baik hati ya. Saya akan langsung mengundang Sheila untuk masuk ke ruang obrolan kita. Oke, Sheila sudah. Halo, selamat malam Oke, Sheila. selamat malam. Apa kabar sayang? Baik, puji Tuhan, Bu. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai acara, kita mendoakan dulu ya sayangnya. Anggota keluarga kita, kerabat atau sahabat, teman-teman kita, saudara-saudara kita se-Indonesia, mungkin yang sedang dirawat di rumah sakit karena terpapar oleh COVID-19 ataupun penyakit lainnya, juga lagi isoman ya, kita doakan semoga segera sembuh dan pulih. Amin, amin, amin. Dan kita memohon pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan untuk mereka semua. Amin, amin, amin. Ya, baik. Ini seru nih malam ini ya. Terima kasih ya sayang, udah Ya, mau menemani saya lagi. Ya, Sheila ini baik hati sama-sama. sekali menemani saya dan juga sangat cerdas, cantik ya. Terima kasih ya sayang ya. Dan silakan sayang untuk dibuka acaranya. Ya, selamat malam untuk sahabat Cinema for Peace. Jadi, malam hari ini, wah, tema filmnya bagus nih ya, tentang Kung Fu Panda 3 nih. Wah, mungkin teman-teman juga ada yang udah nonton kali ya. Jadi, untuk tema sendiri pada hari ini adalah Hidup Itu Indah. Nah, mungkin kita mau tahu dulu nih, mungkin ada teman-teman juga sebagian yang belum tahu nih filmnya kayak gimana kan. Terus juga ini filmnya itu Kung Fu Panda tuh gimana? Kok bisa panda bisa pakai kungfu gitu? Nah, oke. Kita akan bahas nih hari ini. Nah, kira-kira mungkin kita pertama bahas filmnya dulu kali ya, Bu ya. Siap. Bisa dijelaskan, Bu, mungkin seluk-beluk pembuatan film Kung Fu Panda 3 ini gimana, Bu? Iya, terima kasih sayang. Ya, sahabat-sahabat tercinta, anak-anakku, milenial, ya mungkin lagi ini ya, berhenti sebentar belajar ya nonton IG Live. Kalau misalnya lagi ada tugas atau lagi belajar, nggak usah nonton dulu live-nya ya, nanti lihat rekamannya aja ya sayangnya, supaya tugasnya cepat selesai ya. Oke, mama-mama muda ya, sambil ngupi-ngupi cantik ya, ibu bapak ya, kita ngobrol ya tentang film Kung Fu Panda ini ya. Nah, Kung Fu Panda 3 ini kan kalau melihat judulnya aja kan sudah tiga ya, 3 gitu ya. Nah artinya kan ini film ini berarti sequel ya, seperti itu ada satu ada dua ya. Nah ini kan sebenarnya kan film antropomorfis juga ya, seperti film yang pernah kita bahas ya, Sing ya. Film Sing itu kan apa namanya tokoh-tokohnya adalah hewan ya, binatang-binatang yang lucu. Kalau dalam dongeng itu disebut fabel ya, dongeng yang misalnya kayak kancil gitu ya, itu kan dongeng fabel ya, dan yang tokohnya adalah dari dunia hewan ya, dari fauna. Nah, kenapa dipilih panda? Karena film ini kan berlatar belakang kebudayaan Cina, Tionghoa ya, Tiongkok ya. Nah ini kan kebenaran juga ya, masih berbau-bau Imlek juga nih ya, seperti itu. Kita kemarin tuh seru ya, kita ngobrol soal Imlek ya di Psychology is Us ya. Nah, Iya. kenapa panda yang dipilih? Karena panda itu merupakan ya hewan ya, tokoh persahabatan yang digunakan menjadi duta dari Tiongkok. Ya, jadi kalau misalnya apa namanya ya, menjalin diplomasi persahabatan antar negara itu Tiongkok memberikan hadiah panda kepada negara-negara lain. Karena memang panda itu identik dengan Tiongkok ya, Cina ya, salah satu yang identik gitu ya, seperti itu. Nah, terus kenapa panda? Ini saya menduga ya, kenapa saya menduga? Panda itu kan warnanya hitam dan putih ya, dominan ya, hitam sama putih ya. Saya teringat Iya. oleh lambang keseimbangan alam, yaitu yin and yang. Hmm. Yin and yang dalam filosofi Cina itu kan hitam dan putih ya,
suatu gambar yang saling apa namanya itu menautkan diri ya, lingkaran ya, tapi terbagi dua. Jadi saya pikir itu ya kenapa 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 panda yang dipilih ya. Lalu kemudian panda itu kan sebenarnya dia tuh bukan karnivora. Panda itu kan bukan karnivora, bukan pemakan daging, dia adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi kalau merasa terancam atau diserang, maka dia akan apa namanya ya, menyerang orang ya, mencakar orang. Ya, tetapi tidak dimakan. Ya, panda itu nggak makan daging gitu ya, seperti itu ya. Oke, jadi iya vegetarian ya. Panda tuh vege ya. Oke. Nah ya. Nah, jadi itu menarik ya. Nah, sekarang waktu saya menonton film Panda 3 ini ya, Kung Fu Panda 3 ini ya, kan saya tidak nonton yang Kung Fu Panda 1, 2 itu nggak nonton ya. Dan saya nonton Kung Fu Panda 3 ini juga karena kebetulan, karena kalau saya masuk gedung bioskop itu saya selalu mencari film action, ya baru nanti animasi. Karena saya hampir tiap hari nonton, maka pada saat itu, pada tahun 2000 berapa tuh, 16 ya, pada saat itu filmnya udah habis, nggak ada lagi nih tonton ya, akhirnya nonton film Kung Fu Panda, gitu ya, seperti itu. Ya film Kung Fu Panda. Ternyata surprise gitu ya. Bagus banget filmnya ya dan saya bersyukur ya. Saya bersyukur sekali menonton film itu. Nah, film ini kan film animasi ya, animasi dan ternyata ya yang pengisi suaranya itu ada Angelina Jolie. Ada Wow. Lucy Liu. Lucy Liu yang main Charlie Angels. Ya. Lucy Liu itu jadi tokoh itu loh, panda yang genit yang naksir sama si Po. Ya, kan ada Oh, pandemik yang pakai selalu pakai kimono apa tuh kimono merah itu loh ya yang selalu lirik-lirik mhm. Sipo, senggol-senggol Sipo gitu ya. Naksir berat lah sama Sipo itu kan gitu ya. Ingat ya Sheila ya, ada tokoh itu ya. Ingat-ingat. Nah, Ya. ya jadi itulah pengisi suaranya Lucy Liu yang ini yang main Charlie Angels ya, seperti itu. Nah, lalu film ini kan dirilisnya sebentar ya, saya takut salah tahunnya. Saya ingat sekali itu tahun 2016 ya. Jadi di Tiongkok itu 2016, di Amerika juga 2016, baru kemudian ke Indonesia bulan Maret. Kalau di Tiongkok sama Amerika itu bulan Januari ya. Nah, saya nonton di bioskop dan sangat menyenangkan ya dan lagunya itu dari ini loh kelompok musik itu tuh Fans ya, Fans itu ya. Jadi Kung Fu Fighting itunya lagunya ya dan silahkan di YouTube ada ya lagu theme songnya ya. Tuh keren banget ya. Bagus banget, saya seneng banget ya. Nah, kalau kalau alur cerita saya nggak mau cerita panjang-panjang nanti dimarahin ya. Jadi alur ceritanya itu kan si Po ini kan mendapatkan sebenarnya kan dia panda. Lalu dia mendapatkan bapak angkat. Bapak angkat itu apa? Bebek atau apa tuh ya? Lupa saya bebek ya. Bebek ya kalau nggak salah ya, seekor bebek ya. Yang dia buka restoran Cina yang dia apa namanya itu ahli membuat bakpao ya, Iya. bakpao yang kecil-kecil itu ya. Nah, jadi dia diasuh oleh seorang bebek, seekor bebek gitu ya. Kalau nggak salah tuh bebek ya, kayak Woody Woodpecker itu ya. Nah, uh, jadi dia kan sebenarnya nggak matching ya, masa panda bapaknya bebek gitu ya. Nah, pada suatu saat ternyata bapak bapak kandungnya itu datang. Bapak kandungnya datang. Maka terjadilah keguncangan ya terhadap kehidupannya si Po. Ya, ternyata aku punya bapak ya dan setelah dilihat saling lihat satu sama lain, iya hidungnya sama ya, lucu tuh waktu mereka saling lihat-lihatannya, matanya sama, buncitnya sama gitu. Oh iya ya, bapakku kan yang selama ini kan enggak, udah ceking pendek gitu ya. Namanya bebek ya, seperti itu gitu ya. Nah jadi eh nanti tolong dicek ya Sela, itu bebek apa apa, saya lupa deh, kalau seingat saya sih bebek ya, bebek atau angsa tuh kayaknya bebek sih ya. Nah terus kirain musiknya pakai apa? Happy apa? Happy. Marah. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, terus adalah kecemburuan dari si bapak angkatnya ini ya terhadap bapak kandungnya si ini si apa namanya ini si Po ya. Jadi akhirnya dia berusaha sebagaimana mungkin gitu supaya si Po ini
nggak menjadi dekat dengan bapak kandungnya itu ya. Nah, ketika bapaknya berusaha untuk mendekatkan diri kepada Po, itulah terjadi kelucuan-kelucuan ya. Saya banyak sekali kelucuan yang terjadi di apa tuh di kuil apa di mana tuh tempat tempat sakral yang harus dijaga oleh si Po ya, seperti itu. Jadi film ini nih banyak sekali apa ya komedi-komedinya ya, adegan-adegan lucu. Jadi dari awal sampai akhir tuh adegan lucunya nggak habis-habis ya. Apalagi ketika si Po mendapat apa tanggung jawab untuk melatih teman-temannya untuk latihan kungfu ya, padahal dia nggak ngerti kungfu gitu ya. Dia sampai ketakutan ya, berusaha pura-pura sakit, ya pokoknya segala segala rupa dia lakukan agar dia terbebas dari tanggung jawab itu ya, dari master apa Sifu ya, dari master Sifu tuh ya, dia dikasih tugas itu. Nah, teman-temannya itu kan ada yang tiger, macan, ya terus ada apa lagi tuh binatang apa lagi ya? Saya lupa ada 4 tuh kalau nggak salah ya. Nah, salah satunya macan ya, seperti itu. Jadi mereka kesel ya, ih diajarin sama yang nggak ngerti kungfu gimana sih gitu ya. Teman-temannya ini pada kesel ya, wih si Po itu kan nggak ngerti kungfu malah ngajarin kita gitu. Terus si Po-nya bilang, bukan aku yang mau, si Sifu yang nyuruh gitu ya, seperti itu. Jadi lucu tuh adegan-adegannya ya. Karena apa? Karena gini ada roh dari penjahat yang sudah meninggal itu hidup, namanya si Kai ya. Si Kai itu warna hijau lagi ya, dia itu mencuri seluruh chi dari semua master kungfu yang ada di tempat Sipo ya, diambil untuk dia memiliki kekuatan yang besar ya. Jadi tugasnya si Po dengan teman-temannya itu harus mengembalikan chi dari semua master itu, master kungfu itu ya, seperti itu. Itulah kisah film secara garis besar ya. Nah, di sini kelucuan-kelucuan yang muncul karena apa? Si Po ini digambarkan karakternya itu lucu banget ya, yang males, kerjanya makan aja gitu ya. Kerjanya makan aja, mandinya masih dimandiin bapak angkatnya gitu ya. Saking dimanjanya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi film ini menarik karena apa? Karena dari seperti genre-genre film animasi selalu mengajarkan bahwa di dalam dunia ini selalu ada kebatilan, kejahatan gitu ya. Ada orang-orang jahat. Namun kebatilan, kejahatan orang-orang jahat itu pasti bisa ditaklukkan oleh kebaikan. Gitu ya. Oleh orang-orang baik, orang-orang yang berpikiran lurus, oleh hati yang bersih gitu ya. Kan selalu begitu tuh kalau di film animasi ya, kan dongeng, namanya juga dongeng gitu ya, seperti itu. Nah, jadi apa namanya ya, salah satu dari karakter film ini adalah seperti itu ya, sesuai dengan karakter film-film animasi bahwa kejahatan dikalahkan oleh kebaikan gitu ya, seperti itu. Dan apa namanya, film ini juga apa ya, kenapa saya pilih, kenapa film ini juga dibuat ya, karena apa? Uh, di sini kan digambarkan bahwa saya nggak tahu ya, ini kan sutradaranya kalau tidak salah orang Cina ya. Saya tidak tahu karena mungkin ya ini dugaan saya, karena kan sekarang Amerika itu meskipun katanya berseteru dengan Cina gitu ya, tapi pada kenyataannya sekarang aktris-aktris, aktor-aktor Hollywood itu banyak yang keturunan Cina ya, banyak yang keturunan Cina, juga India, terus juga Indonesia ya, seperti film John Wick gitu ya, ada Indonesia. Jadi artinya ingin menggambarkan bahwa Amerika itu sekarang itu apa ya, betul-betul menjalankan yang namanya globalisasi gitu ya. Artinya dia tidak lagi apa ya, tidak lagi tertutup hanya untuk aktor dan aktris Hollywood gitu ya. Jadi dia membuka pintu kepada semua bangsa, kepada semua negara gitu ya. Bahkan kan film yang berhasil menjadi juara apa berhasil memenangkan Oscar itu kan film Parasite ya, dari Korea. Ya, seperti itu. Nah, gitu. Nah, jadi itulah film-film si Kung Fu Panda 3 ini kenapa saya pilih untuk kita obrolkan di apa namanya, di saat ini ya, dan penghasilannya tuh gila-gilaan ya, berapa ratus juta dolar gitu ya. Jadi artinya film ini box office gitu ya, seperti itu, film ini box office. Jadi mengalahkan dari
sequel sebelumnya, Kung Fu Panda 1 dan Kung Fu Panda 2. Ya, seperti itu. Silakan Sheila, mau tanya kira-kira selanjutnya apa yang ingin ditanyakan? Mungkin kita sapa dulu kali ya Bu ya, untuk yang Siap. udah masuk nih dari tadi. Oke, terima kasih untuk Chandra Susanto, terus juga ada Oh, terima Thomas kasih. Papa Holy Angel, terus ada Iren Karamoy, ada Arkur Terima Ari, kasih. ada Keizi, ada David, kemudian Terima juga ada kasih. Heri Mesa, ada Shirley Abadi. Terima kasih ya sudah hadir semuanya sahabat-sahabat tercinta, Bapak Ibu, teman-teman ya, anak-anakku. Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Nah, eh kita mau ngobrolin apa lagi nih sayang? Silakan. Oke, mungkin karena ini temanya tentang hidup itu indah nih Bu. Karena kan banyak sekarang orang-orang yang bilang, eh, bukan bilang tapi lebih ke apa ya, hidup itu indah tapi kalau ada alasannya pasti kan, nggak mungkin hidup itu indah begitu aja gitu. Nah mungkin dari film Kung Fu Panda ini juga ngajarin kalau misalnya Mm-mm. semuanya butuh proses kan ya Bu ya. Dimana Betul. si Po ini, si Panda ini juga kan walaupun dia awalnya nih dia nggak punya kekuatan apa-apa gitu, terus disuruh ajarin Iya. teman-temannya, terus juga Mm-mm. harus ngekalahin si yang jahat itu, si siapa sih namanya Bu? Saya lupa deh. Kai, Kai, Nah Kai. iya si Kai Ah, gitu kan. ah, ah. Terus dari situ kan dia juga belajar gitu kan, kayak latihan, terus itu latihannya juga langsung gitu ya Bu ya. Gila, hebat juga ya si pandanya gitu. Iya, iya. Aduh, itu lucu banget. Nah, terus, Iya. ya silakan. Terus dia juga kan di situ latihan banyak gitu kan. Dan Mm-mm. ternyata juga pas, tapi sebelum itu, sebelum dia belajar, justru dia kena bohong sama bapaknya kan. Katanya bapaknya pengen ngajarin, tapi ternyata enggak gitu. Iya, Terus habis benar itu, tuh. Iya, 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 terus. dibohongin juga si Po-nya gitu. Terus karena Mm-mm. si Po-nya kesel gitu kan, habis itu baru dia mulai ini ya, mulai, mulai belajar sendiri gitu kan. Mulai belajar Mm-mm. sendiri, terus si Tigernya ini datang nih temennya. Katanya Mm-mm. kalau kamu gini terus caranya, karena kan dia si Po ini latihan tuh bener-bener keras gitu loh, kayak sampai Iya. maksa diri gitu kan. Terus si Mm. Tigernya bilang kalau kamu kayak gini terus juga nggak akan bisa gitu. Kalau dipaksain gitu kan, ini Mm. tuh harus apa ya, harus ada prosesnya, nggak mungkin langsung bisa aja gitu. Iya, Terus dari situ kan kita belajar kalau hidup itu bakal indah kalau kita juga ngehadapin proses-proses yang ada. Jadi nggak instan, semua itu betul. nggak instan gitu. Mm-mm. Kalau mau mau hidup kita indah gitu, ada step Iya. by stepnya yang harus kita laluin gitu kan. Terus juga Yes. dari situ cerita dari si Kung Fu Panda ini juga pas si pandanya udah berubah nih, berubah jadi wah udah keren nih ya dia ceritanya pas dia udah ngelawan si yang jahat itu, Mm-mm. dia kan berubah, habis berubah ternyata dia ngasih semua kekuatan dia ke si yang jahat itu loh. Terus malah dia nggak ngebunuh si yang jahat itu, tapi dia kayak ngasih kebaikan dia, kayak apa ya, Mm-mm. kekuatan dia semua gitu. Nih dikasih semua, ternyata si yang jahatnya itu malah berubah jadi seperti biasa lagi kan. Nah itu juga kan Mm-mm. sebenarnya ngajarin kalau misalnya yang benar kata yang tadi si Bu Renti bilang kalau kebaikan bisa ngalahin kejahatan gitu kan. Mm-mm. Jadi Iya, kalau ada orang yang jahat ke kita, ya kita kasih kebaikan aja gitu, sebanyak-banyaknya. iya. Mungkin nggak sebanyak-banyaknya, tapi ya ya udah, maksudnya nggak perlu dihitung gitu loh kebaikan kita ke mereka segimana gitu. Terus kalau kita berbuat Oh, baik juga jangan hitung-hitungan gitu. Walaupun betul. ada orang yang jahat ke kita, ya udah, maksudnya itu kan urusan dia gitu ke kita kan, bukan Iya, urusan kita. Gimana urusan kita ya ya kita ke merekanya gitu, bukan mereka ke kita gitu. Jadi mungkin iya. berkaitan dengan tema ini juga, hidup itu indah, ya kita Mm-mm. harus juga saling menghargai gitu. Saling Betul, menghargai, terus menghormati, terus betul. juga jangan apa ya, kalau sekarang kan banyak ya Bu ya, kayak aduh banyak yang ngurusin kehidupan orang gitu. Iya, Nggak, kayak di iya, media sosial sekarang banyak banget ya, kayak benar. dunia perartisan gitu-gitu kan. Ya udah itu Mm-mm. kan hidup mereka gitu. Ngapain Betul, dikomentari gitu kan. Terus juga betul. dan kebanyakan tuh yang komentarnya tuh yang negatif-negatif gitu. Iya. Kenapa nggak Mm. positif-positif?
Dan Iya, juga iya. sekarang kan banyak juga ya kayak misalnya contohnya lah kayak selebgram atau apa gitu. Mereka kan Mm-mm, juga udah misalnya awal-awal nih mereka booming banget nih kan, booming banget kayak banyak berkontribusi lah di dunia perartisan gitu. Kayak udah mm-mm, ngasih konten lah misalnya konten di YouTube kan ngehibur mm. kita gitu kan. Kita juga Betul. terhibur, tapi mungkin ada suatu hari kayak mereka kena masalah atau apa, kesalahan dari merekanya, kita tuh jadi kayak ih jadi nggak suka sama nih artis kok kayak gitu sih itu jadi Iya, kayak apa ya satu kesalahan tuh kayak nutupin semua apa ya kebaikan semua yang udah pernah dia betul. kasih ke kita gitu kan Betul. Dan paling menghakimi paling ya. iya Kita menghakimi gitu ya. iya betul jadi kayak gimana ya susah juga ya kayak aku sekarang kayak kita suruh jangan gini ya kayak gini 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 juga ya itu tergantung ke kita lagi kendali semua kan juga tergantung dari sendiri gitu kan Betul. kesadaran juga yang dari diri sendiri yang bisa buat ngendaliin tindakan kita gitu. Kalau bukan kita ya siapa lagi gitu ya. Kita sebagai Yes. kayak saya sama Brianti ya paling cuman bisa apa ya, mungkin kasih pesan aja gitu. Tapi untuk yang menjalani itu semua Benar. kan kalian semua gitu. Ya saya juga Ya. kayak gitu sih kayak apa ya, mungkin boleh kalau komentar ya silakan, tapi kalau untuk itu ya mungkin difilter-filter lagi lah gitu kan. Mau kayak memposisikan diri kita lah coba kalau misalnya kita jadi diri mereka mau nggak digituin gitu kan. Ya Betul. itu kembali lagi kayak tema kita hari ini dari si Kung Fu Panda ini juga kita belajar gitu. Hidup itu proses. Untuk Mm-mm. jadi indah juga kita butuh proses itu. Nggak cuman kayak instan gitu loh. Ini hidup gua udah pasti udah indah gitu kan nggak mungkin gitu kan. Betul. Betul Gitu banget. paling. Ya, keren, keren. Ya, Sheila, itu tadi penjelasannya, ceritanya ya, kata-kata Sheila itu bagus banget ya. Saya seneng banget ya. Keren banget, betul. Hidup itu proses dan hidup itu indah itu juga untuk menjadikan hidup itu indah adalah proses juga gitu ya. Jadi tidak Iya. seketika tidak seketika sekejap gitu ya seperti itu. Dan dalam proses itulah kita belajar ya bagaimana kita berempati, kita tidak menghakimi orang, kita tidak kepo, kita tidak usilin orang gitu ya seperti itu. Nah, tadi betul kata Sheila ya, sahabat-sahabat tercinta bahwa dalam film Kung Fu Panda ini tuh seperti yang diceritakan Sheila itu terjadi semua gitu ya seperti itu. Kita bisa lihat nanti kalau sahabat-sahabat tercinta nonton filmnya ya atau yang sudah nonton bagaimana dia dengan teman-temannya ya dengan si siapa aja ya saya lupa ya nah binatang-binatang tiger sama apa aja saya ya tigers terus Tiger, ada terus ada yang ada kura-kura ya? kura-kura ya Teman-teman. betul ya Hmm, seperti itu ada 4 kalau nggak salah ya nah ada ular itu kan juga, iya. teman-temannya kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kayak gitu ya. Iya, betul. Terus kan mereka juga sempat kecewa, sempat marah sama si Po ya. Tapi pada akhirnya kan mereka kemudian mendukung lagi ya datang kepada Po ya karena sempat si Po itu menjadi sombong ya kalau nggak salah ya, menjadi arogan, lalu kemudian dibenci sama bukan dibenci ya, ya teman-temannya kecewa gitu ya seperti itu gitu ya tidak mau dikasih tahu, tidak mau dikasih feedback gitu ya. Nah pada akhirnya ketika si Po kewalahan akhirnya friend is a friend gitu ya. Jadi akhirnya kembali lagi mereka membantu si Po seperti itu ya. Nah, jadi eh, apa ya seperti kata Sela, kalau kita menjadi teman tuh jangan teman yang kepo, jangan teman yang nyinyir, jangan teman yang menghakimi, Iya. tetapi ya teman yang saling mendukung gitu ya, terutama dalam kesulitan gitu ya, seperti itu. Nah, si Po ini kan kalau dibandingkan teman-temannya, sahabat-sahabat tercinta digambarkan sebagai karakter yang lugu, ya sedikit-sedikit kalau kata orang tuh blow on lah gitu ya, kurang cerdas gitu ya, seperti itu. Jadi dia itu selalu melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu gitu ya. Jadi apa namanya sehingga temennya tuh suka lagi-lagi gitu ya, kayak gitu ya. Nah, tapi mereka tetap bersahabat gitu loh. Mereka tetap bersahabat, tetap menerima kekurangannya Sipo ya, terutama juga bapak angkatnya itu ya. Sipo itu kan disuruh ngapain juga salah melulu gitu ya. Sipo kan diminta bantuan oleh bapaknya kan salah lagi gitu kan. Akhirnya kata bapaknya, aduh ya udah deh, kata gitu mau gimana lagi gitu ya. Tapi dia tetap merawat Po dengan baik ya, ngasih makanan yang enak-enak ya, dimandikan si Pongnya ya, kasih sayangnya itu kelihatan banget gitu ya. Terus
ada yang menyakiti si Po, dia maju padahal badannya kecil banget, krempeng ya. Kalau kalau diinjak sama lawannya si Po juga mati gitu ya. Tapi karena sayangnya dia gitu ya, jadi dia berani, dia nggak lupa sama keadaan dirinya yang ya kalau dibandingin dengan panda-panda lain atau musuhnya itu kan dia kecil banget gitu ya, mungil banget gitu ya, dilempar juga hilang gitu ya, seperti itu. Nah itulah ya ceritanya. Terus yang saya lihat juga ya, seperti hidup itu indah, begini, si Po itu kan kehilangan kedua orang tuanya ya, artinya yang satu betul-betul sudah meninggal ibunya, yang satu bapaknya yang menyusul kemudian. Namun Po itu ketika dia kan ceria aja ya dengan segala keluguannya itu ya. Lalu muncullah bapaknya ya, muncul bapaknya cerita gini, ibumu begini gitu ya. Tapi terlihat ya bahwa si Po itu tidak menjadi cengeng, meraung-raung gitu ya, terus menjadi apa tuh depresi gitu ya, bahwa ternyata oh aku ternyata asal usulku seperti ini. Dia enggak gitu, dia tetap ceria aja gitu loh, tetap ceria. Ya sudah, itu sudah terjadi. Nah, saya tuh menginginkan begini, sahabat-sahabat tercinta. Mungkin ya di tengah-tengah masyarakat kita itu ada mungkin yang mengalami seperti Po ya, yang misalnya oh tahu bahwa ternyata ini bukan bapak kandung saya, bukan ibu kandung saya, ternyata tuh saya dititipkan, ternyata ayah kandung saya ada di sini. Saya sih mengharapkan untuk teman-teman ya, sahabat-sahabat tercinta yang mengalami kejadian ini, nggak usah, jangan jangan stres, jangan depresi, jangan jangan marah ya, jangan marah. Maksudnya gini, hadapilah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diubah lagi gitu ya. Itu hal peristiwa tidak bisa diubah lagi, tinggal ke depannya kita mau bagaimana. Gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat contohnya di Po itu kan dia tidak menggugat ayahnya, kenapa lu begini-begini?" Atau misalnya menggugat kakek neneknya, kenapa begini-begini, kan enggak gitu ya. Atau dia misalnya ngambek, dia protes, dia apa, kan enggak gitu ya. Atau meraung-raung gitu kan enggak gitu ya. Jadi ditampilkan bagaimana dia bisa menerima itu meskipun dengan keadaan yang sedih ya, hati yang sedih gitu ya. Tetapi dia percaya bahwa yang penting itu ke depannya gimana dia dengan ayahnya, dengan bapak angkatnya kan, yang lagi cemburu-cemburunya itu gitu ya. Ya. Tapi pada akhirnya, akhirnya kan rukun tuh bapak angkat sama bapak kandung tuh ya, seperti itu. Jadi bagi-bagilah. Kalau untuk soal makanan, udah bapak angkatnya deh diserahkan karena dia yang tahu kesenangannya si Po. Soal urusan mandi, udah bapak angkatnya gitu ya. Jadi akhirnya kan bisa damai ya, seperti itu ya. Artinya, jadi kita bisa berkaca bahwa eh, sekalipun kejadian seperti Po ini terjadi di keluarga kita, teman-teman kita, saya mengharapkan bahwa kita bisa meniru ya, bahwa yang perlu itu ke depannya bagaimana gitu ya. Tentu kita mau berbahagia ya sama-sama ya. Jadi ada dialog. Di situ kan ada dialog ya, ada komunikasi, ada diskusi ya antara bapak kandung sama bapak angkatnya ya. Sehingga akhirnya oh ya udah, kita sama-sama menyayangi anak kita ya. Kita sama-sama tetap ya, kita care sama Po, dan Po tetap sayang sama dua-duanya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi artinya jangan menjadi suatu pertikaian, pertengkaran gitu ya, aduh jangan deh ya, seperti itu. Karena yang sudah lewat itu tidak bisa kita ubah lagi. Ya, yang sudah lewat itu kita tidak bisa ubah lagi. Yang bisa kita tata, yang bisa kita rencanakan gitu ya, yang bisa kita rancang adalah yang ke masa depan. Gitu ya, ke masa depan. Jadi lebih baik fokus ke situ gitu ya. Kita mau bagaimana gitu ya, seperti itu. Nah, saya mau menambahkan lagi ya, tadi saya ada kesalahan sebut ya, mau mengkoreksi bahwa yang mengisi suara si yang centil itu, panda yang centil, yang si Mei Mei itu, eh, yang panda panda centil itu Mei Mei ya, kalau nggak salah namanya ya, saya lupa ya. Itu mudah-mudahan namanya Mei Mei ya, saya nggak salah lagi ya, mudah-mudahan ya. Nah itu ternyata bukan si Lucy Liu ya, kalau misalnya itu Mei Mei itu panda yang centil ya. Jadi panda yang centil penggoda si Po itu bisa antara dua ya, saya belum cek lagi, Kate Hudson atau Lucy Liu ya. Kate Hudson ini kan juga aktris terkenal, pernah menerima Oscar ya. Jadi yang mengisi suara film Kung Fu Panda ini hebat-hebat ya, ada Jackie Chan ya, ada Jackie Chan juga ya, ada Angelina Jolie, lalu ada siapa tadi saya bilang Lucy Liu, Kate Hudson, dan
masih banyak lagi nama-nama yang hebat di sininya. Ada Dustin Hoffman. Dustin Hoffman itu mungkin Sheila belum lahir ya ketika dia memenangkan Oscar. Dustin Hoffman itu dalam film Kramer versus Kramer itu Dustin Hoffman itu film yang dibintangi itu selalu bagus ya, selalu berhasil, dan dia sudah pernah mendapatkan piala Oscar dan selalu mendapatkan nominasi piala Oscar ya. Jadi tapi sudah tua ya sekarang ya. Nah, jadi dia juga mengisi suara. Juga ada apa ini? J.K. Simmons ya, J.K. Simmons juga J.K. Simmons juga mengisi suara. Jadi ini orang-orang terkenal ya mengisi suaranya. Jadi tadi saya katakan keuntungannya ya. Omsetnya berapa tadi? Ratusan juta ya. Ternyata betul ya. Ratusan juta ternyata angkanya sebentar ya supaya saya jangan salah. Tadi kalau nggak salah 415 juta dolar. Kebayang ya? 415 juta dolar. Lalu biaya sih juga gede ya, ratusan juta dolar, tapi keuntungannya sekitar 300-an ya. Oh, ini dia ada ya. Jadi anggarannya 145 juta dolar. Kebayang nggak tuh? Uang loh itu. 145 juta dolar. Ya, bayangin ya. Wow, juta dolar ya, 145 juta dolar. Lalu keuntungannya berapa? Pendapatan kotor ya. Pendapatan kotornya adalah 521,2 juta dolar. Jadi artinya keuntungannya berapa itu? 520 dikurangi 145 artinya keuntungannya adalah sekitar 380 juta dolar Amerika. Kebayang ya berapa triliun itu ya? Ya, itu seperti itu ya. Nah, mungkin udah sampai triliun itu ya. Jadi demikianlah ya, kita bisa mencontoh ya berapa kreativitas ya. Kreativitas itu sangat dihargai di sana ya, seperti itu. Dan seperti tadi ya, kembali lagi kepada tagline kita, hidup itu indah. Jadi film ini betul-betul mengisahkan yang tadi ya penjelasannya Sheila sama penjelasan saya saling menguatkan bahwa memang film ini tuh mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu indah ya. Artinya gini, situasi apapun, misalnya seperti si Kai itu muncul, si yang jahat itu muncul, itu kan semua tercekam ya. Itu sampai saking kagetnya tuh ya si siapa tuh yang akhirnya bertelur terus tuh. Jadi kalau dia yang di awal film tuh kan ketika dia ketemu keluar telurnya ya, begitu dia kaget keluar telurnya tuh ya. Itu apa ya, angsa atau apa tuh ya, saya lupa tuh ya. Itu lucu tuh ya. Jadi setiap dia kaget keluar telurnya, dia kaget keluar telurnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi film ini tuh saya anjurkan harus ditonton ya oleh bapak ibu, mama-mama muda, mahasiswi, mahasiswa, anak-anakku milenial. Lucu banget ini filmnya, lucu banget ya. Dari awal sampai akhir ketawa, tapi banyak sekali kita tuh tanpa sadar kita itu diberi apa ya, pesan gitu ya. Diberi pesan bahwa kayak si Po itu loh ya, dia menjalani hidup tuh santai banget gitu ya, santai, ceria ya, dan dia ketakutan ketika mendapat tanggung jawab gitu ya, tapi akhirnya mau nggak mau kan dia harus menerima ya, harus melakukan, dan akhirnya bisa dengan bantuan teman-temannya. Nah, sahabat-sahabat tercinta, hidup kita tuh seringkali kan seperti itu ya, betul nggak ya? Kita tuh kan wah santai-santai gimana-gimana, tiba-tiba jebret masuk ke situasi di mana kita harus mengambil tanggung jawab gitu ya. Kita bingung kan, aduh gimana nih gitu ya, aduh gimana nih, terus akhirnya kita minta bantuan siapa, teman-teman kan, kayak gitu, dan akhirnya bisa gitu ya. Silakan Sela. Oke, Bu. Ini Arkur Ari katanya mau join, Bu. Ingin bertanya tapi tidak sesuai pembahasan, nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa, join aja, mau masuk, oke, saya masukin ya. Silakan. Mana, akhirnya tertantang dia ya, tertantang oleh si Po ya. Iya, berarti si Mana Po nih, ini keberuntungan juga ya, Bu ya? ah loh, udah diundang Arkur Arinya mana ini? Arkur Ari, nah ini dia. Halo, selamat malam, apa kabar Arkur Ari? Kabar baik, Bu. Nah, suaranya mantap banget ya. Dari Universitas Budi Luhur ya? Nah, Budi Dharma.
Oh, Budi Dharma. Oke, sorry ya. Oh, maaf ya, lupa ya. Budi Lanjut Dharma aja. ya. Ya, Oke. Tapi ada ya Budi Luhur ada ya, tapi ya ada ya. kurang ngerti Bu. Ada, Ada kayaknya Bu. ada Ada. ya. Budi Dharma ya, oke. Fakultasnya apa, Nak? Psikologi juga? Enggak, manajemen. Oke, siap. Oke, silakan. Arkur Ari udah pernah nonton nggak filmnya? Ya belum, makanya Ari mau join tuh ingin bertanya, tapi tidak pembahasan tentang ini Bu. Oke, silakan apa tuh? Ya Silakan. menyambung dengan yang Sela disampaikan tadi, Ah, ah, kita bicara tentang kasus-kasus seperti itu memang banyak dan belakangan ini memang sangat memprihatinkan kalau kita bilang. ah, ah. Nah, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sih sikap psikologi kita terhadap kasus-kasus demikian di kalangan masyarakat luas. Terlebih, Ari bukan menjudge bahwa kasus ini tidak benar atau tidak patut lah istilahnya. Tapi tentang bagaimana diri kita untuk menahan, mengomentari, memberikan spekulasi jelek, terkhusus negatif untuk diri kita sendirilah minimal. Karena dalam dunia psikologi yang Ari ketahui ya, memang ini sangatlah penting dibagi kalangan masyarakat, terkhusus di anak muda, generasi yang sangat-sangat terpengaruh dengan pergaulan. Nah, yang Betul. ingin Ari tanyakan adalah bagaimana sih sikap diri kita terhadap kasus-kasus demikian di kalangan sebagai anak muda yang sangat terpengaruh dengan dunia pergaulan istilahnya. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya Ari atas pertanyaannya ya. Oke ya, saya dulu yang jawab, nanti Sheila boleh tambahkan ya sayang. Oke. Oke. Jadi gini, tadi kan Sheila kan bilang, "Oh, ini banyak banget yang wah apa namanya ketika si artis si apa itu ya namanya menayangkan sesuatu terus banyak sekali komentar-komentar gitu ya yang apa ya mengulik ya masuk ke dalam personalnya, memberikan komentar-komentar yang nggak sepantasnya gitu ya, apalagi ketika terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya, jadi akhirnya berbalik menjadi menghujat, apa ya apa tuh namanya tuh menghakimi gitu ya, seperti itu ya. Seolah-olah dia itu yang paling tahu tentang keadaan artis itu ya, gitu ya. Jadi malah dia yang duluan menjudge gitu daripada peradilan atau apapun gitu ya. Nah, jadi gimana sih sikap kita sebagai anak muda gitu ya? Kita kan seringkali karena lihat teman kita komentar, kita ikut-ikutan komentar gitu ya, seperti itu. Nah, jadi gini, sebenarnya sederhana ya. Sesederhana rumah makan Padang ya. Warteg Bu. Jadi gini ya, Nak. Jadi gini. Kalau saya kan juga sering lihat ya, namanya juga kan saya psikolog sosial ya, pasti harus mengikuti peristiwa sosial kan. Kalau saya sih gini aja, gampang, sederhana ya. Kita lewatin aja, kita baca. Tapi lewatin aja. Jangan tergelitik, jangan tergoda untuk menambah komentar. Yang penting kita tahu aja gitu ya. Dan kita kan pasti suara hati kita, ini ya saya katakan suara hati ya. Suara hati itu di mana-mana, mau orang seperti apapun, pasti suaranya sama keluarnya. Ih kok gini sih? Ini kan nggak bener. Pasti itu yang keluar ya, gitu ya. Tapi kan kita seringkali suara hati itu diabaikan, lalu kita tergoda oleh komentar-komentar orang lain, gitu ya, baca yang lain, gitu ya. Nah kalau saya, kalau udah baca tuh secepat mungkin bergeser, gitu ya. Sebenarnya sederhana, karena sekian detik kita berhenti di situ, wah, maka serangan godaan itu tambah bertubi-tubi, gitu loh. Ya, jadi secepatnya, immediately, gitu ya. Jadi jangan, baca lagi deh, kayaknya menarik nih. Semakin dibaca, semakin tergoda untuk nambahin. Gitu ya, seperti itu. Nah, terus sama satu lagi nih ya, anak-anakku ya, yang saya cintai, bisa nggak dalam medsos kalian itu ya, saya menghimbau ya, bukan maksa ya. Coba deh, kalau saya lihat anak-anak muda sekarang itu kan bagus-bagus kalau bikin quotation ya. Saya sering nge-like ya, sering nge-like loh mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Kata-katanya bagus ya, menimbulkan harapan. Coba deh setiap satu hari kalian menciptakan itu, sekalian share. Satu aja satu hari. Ya misalnya gini ya,
Katanya, pagi hari matahari tersenyum seperti hatiku yang selalu bersyukur. Itu kan satu kata-kata yang sederhana ya, betul nggak? Ya sederhana sekali kok, spontan kita bahwa oh itu Tuhan, saya terima kasih saya masih bernapas gitu ya, kayak gitu ya. Kita tulis tuh perasaan kita share. Itu dampaknya Anda tidak tahu bahwa itu sangat dahsyat. Mungkin yang baca itu adalah orang yang baru putus pacaran. Mungkin orang yang baca itu seorang ibu yang sedang pusing menghadapi anak yang sakit sementara anak yang lain juga harus ngurus gitu ya. Mungkin ada seorang bapak yang baru di PHK gitu ya. Itu kan menyejukkan hati bagi yang membaca gitu ya, daripada ya begitu pagi-pagi dia baca gitu ya. Baca yang itu tuh haters itu kan misalnya ya. Dasar artis gila. Emang lu cakep. Ngaca dong lu gitu ya. Ya kan itu coba bayangkan dengan apa namanya ya, dengan kata-kata itu dibaca orang, itu gunanya apa sih gitu ya. Ih, gue sih terus terang ya, kalau ada orang yang suka ngata-ngatain orang itu mah nggak usah diikutin. Lu tahu nggak, terus cerita tuh statusnya panjang, ternyata dia yang ngomongin orang kan gitu kan. Ya maksudnya tuh baik, mau kasih ulasan, ternyata dia yang melakukan. Nah jadi artinya gini loh, setiap pagi coba ya, misalnya gini ya, begitu bangun, aduh mama lagi masakan enak nih gitu misalnya ya, gitu ya, langsung tuh tulis, terima kasih mama, pada pagi hari ini hidungku tersapu oleh olahan tanganmu yang penuh kasih sayang. Itu kan, waduh, itu kalau emak-emak lain yang baca gitu ya, itu gimana perasaannya dia gitu ya, ngeliat anak dulu, aduh baru pusing anaknya bandel kemarin ya, baca itu, ya Allah, nih anak so sweet gitu ya, maka dia teringat, ya anak gue pastinya sih pastinya sih anak gue kayak gini juga ya, cuman gue sering ini kagak lihat gitu ya, misalnya gitu ya, kayak gitu ya. Coba deh kalian ya anak-anak muda ya, karena kalian ini kan adalah agen perubahan ya. Jadi artinya ini mungkin ada orang yang ngetawain ya, misalnya ini si Ari mendadak lebay gitu ya, ih sialnya sekarang ya ampun, cocuit katanya gitu ya, ih kenapa nih, habis mimpi apa nih dia, pasti banyak lah yang ngeledekin ya. Nah saran saya, acuhkan saja, abaikan atau balas dengan kata-kata, Ri lu kenapa Ri, kesambet, dijawab aja, oh sayang, ya kan, apa sih susahnya? Ya kan, benar nggak? Kan nggak usah dibalas setengin, lu aja kagak ngerti gini panjang gitu, jawab nggak usah ya, oh sayang, oh my baby gitu misalnya gitu ya kan, jadi kan selesai gitu ya. Jadi kalau saya juga begitu di WA group dimanapun ya, kalau ada misalnya memancing-mancing emosi saya kasih emoticon love aja, I love you gitu ya, kan selesai ya kan. Dia juga bingung kan, ya elah maksud gue mancing emosi malah di I love you-in gitu kan. Gitu ya Ari ya, kayak gitu ya. Ya jadi anak-anakku sayang, anak-anakku tercinta milenial, kalian ini adalah harapan bangsa. Jadi setiap kata yang kalian tuliskan itu adalah berisi kekuatan perubahan gitu ya. Nggak usah panjang-panjang katanya ya, cukup 3 kata 4 kata tuh udah bagus gitu ya. Dan ini ya nggak usah yang terlalu aduh dipujangga-pujanggain pakai bahasa-bahasa apa gitu ya. Bahasa sastra gitu ya, nggak usah, kan spontan aja ya. Lihat mama lagi nyuapin adik, atau mama lagi masak, itu kan terharu kita ya. Ya ampun, si mama bangun pagi-pagi ya, nyiapin sarapan, aduh kemarin masa nakal bener ya, misalnya gitu ya. Kan itu kan sebenarnya sederhana ya, betul nggak Ari ya, seperti itu ya Ari. Nah, jadi saya juga berusaha ya untuk memikirkan setiap hari apa ya kata-kata baik apa yang saya perlu ucapkan di medsos saya. Kalau saya tuh punya WA group, setiap malam, setiap pagi saya kirimin lagu. Saya kirimin lagu tuh WA group saya. Ya entah dia suka entah enggak, pokoknya saya kirimin lagu aja ya. Selamat tidur Indonesia, selamat malam Indonesia, ada lagu, tapi lagunya lagu-lagu cinta,
Bukan lagu-lagu misalnya berantem sama pacar, enggak. Pokoknya lagu-lagu cinta, lagu jatuh cinta. Karena apa? Hidup ini harus penuh cinta. Hidup ini harus kaya dengan cinta. Hati kita itu harus kaya dengan cinta. Bangun tidur, mau tidur harus berisi cinta. Jadi saya isi itu dengan lagu-lagu cinta. Entah cinta romantis, entah cinta ibu sama anak, bapak sama anak ya. Saya cariin tuh dari YouTube ya. Saya kirim tuh ya. Selamat tidur Indonesia, God bless. Pagi-pagi, selamat pagi Indonesia, God bless. Ada tuh yang bilang, lebay banget sih, katanya gitu kan. Emang ada tuh yang dengerin, biarin aja. Ada yang dengerin, ada yang enggak. Gitu kan, bodo amat gitu ya, seperti itu. Tapi ada juga yang apresiasi, aduh makasih ya lagu-lagunya bagus-bagus banget. Booster nih, booster buat aku gitu misalnya. Ada yang gitu. Ada yang malah sampai ngejapri ya. Wah, terusin ya. Ini bagus nih katanya, biarpun nggak ada yang dengar. Ada yang bilang gini, WA-nya itu kan WA ini ya, WA akademis gitu ya. Sekarang WA ini udah jadi WA-nya radio ya, gitu ya. Saya jawab aja santai, gitu. Kan kita nggak, artinya gini loh, Sheila sama Ari, bahwa sesuatu yang negatif itu kan energi negatifnya naknya kayak gitu ya. Kita nggak boleh balas dengan energi negatif ya. Kita harus energi positif yang kita keluar dari tubuh kita ya, sehingga energi positif kita masuk lagi yang baru, disalurin lagi, masuk lagi yang baru. Nah, coba kalau kita balas dengan negatif, yang masuk negatif lagi gitu ya sayangnya, kayak gitu ya. Gimana? Nah, coba Sheila mungkin mau nambahin, punya pengalaman, silakan sayang. Ya, mungkin menanggapi tadi ya pertanyaan si Ari juga, gimana cara kita nge-handle diri kita buat nggak ngejudge orang gitu ya. Mungkin kalau untuk caranya ya, sebenarnya itu tergantung diri kita sendiri gitu loh. Kayak sekarang kita pikir deh, kalau misalnya kita ngomong yang enggak gitu lewat komentar, terus itu tujuannya apa coba? Selain menjelekkan gitu. Maksudnya manfaat yang bisa kita ambil lagi tuh apa gitu kan. Kayak ya udah cuma ngejelekin doang, ngapain waktu kita berapa detik, berapa menit tuh udah terbuang sia-sia gitu. Mending kita lakuin yang bermanfaat gitu kan. Terus juga kalau dengan kita kayak gitu pun kita mikirnya juga kenapa? Maksudnya kayak kita ngejudge orang. Itu emang karena kita iri sama orang itu atau karena kita mau judge aja gitu. Itu kan juga suatu citra diri kita loh, kayak kita ngejudge orang. Berarti kan kita juga udah nunjukin kalau kita tuh nggak bisa kayak dia gitu kan. Itu sama aja kayak apa ya, kayak mencerminkan diri kita sendiri gitu loh lewat komentar kita yang negatif-negatif itu ke orang. Nah, kita juga nggak bisa bilang lu jangan jangan ngomongin gua gini ya. Kita juga nggak bisa ngontrol orang lain gitu kan. Itu juga medsos mereka gitu. Nah, yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri gitu. Gimana kita mempertimbangkan semua apa yang kita pikirin, apa yang kita omongin, apa yang kita lontarkan gitu ke orang-orang tersebut gitu kan. Terus juga mungkin yang seperti tadi ya, yang kayak aku bilang, banyak banget sekarang kayak kehidupan artis tuh kayak istilahnya netizen ya kalau sekarang ngomongnya, kayak udah ngurusin hidup mereka gitu, ngatur-ngatur mereka lah. Pokoknya kayak ada misalnya satu orang lagi kenal sama ini nih, dicomblangin gitu, kayak kalau nggak jadi ntar marah nih netizennya kan, apa gitu. Kok jadi mereka yang ngatur gitu kan. Nah itu sama juga sih, kayak ya kita mungkin satu sisi memang kayak kalau kehidupan selebgram, artis gitu kan, memang satu sisi mereka ya emang apa ya, sering kita lihat gitu loh ya, apa ya, mungkin mereka berhasil kayak nyuri hati kita juga gitu kan lewat apa yang mereka perlihatkan gitu di media sosial gitu. Tapi ya itu kembali lagi kayak ke masyarakatnya, ke netizennya gitu ya, kayak cara pandangnya gimana sih, bisa ngambil yang baik-baik gak nih dari si artis tersebut atau selebgram tersebut gitu. Kalau misalnya nih Sheila jadi netizennya nih, terus Ari jadi artisnya nih, terus Sheila bilang, iya panci Ari turun gitu kan. Kan apa gitu kan, kayak emang kenapa kalau Ari naik kenapa emang gitu kan, kita mikirnya gitu lagi gitu, kayak apa salahnya gitu, setiap orang punya kesempatan gitu kan, terus juga punya kehidupan masing-masing gitu. Jadi ya udah urusin aja hidup sendiri gitu. Emang hidup sendiri udah bener itu kan belum tentu kan. Mending waktu itu dimanfaatin buat diri sendiri gitu, perbaikin diri sendiri gitu. Terus juga kalau misalnya kita, mungkin kalau kita yang jadi korbannya nih, misalnya kita dijudge orang gitu ya. Ya itu benar kata si Bu Rianti juga, ya udah nggak usah dianggap inilah, mungkin emang
ya kita emang pikiran kita dirancang juga ya buat yang negatif-negatif lebih gampang teringat gitu. Nah Iya. mungkin ya itu kayak kalau misalnya kita baca komen atau apa, ya mungkin boleh baca, boleh sedih, boleh marah gitu, tapi jangan dianggap sampai terlalu terlarut-larut gitu. Kayak Iya. pikirin lagi kayak ini ya seperti yang tadi ya, kayak kita mikir juga ini orang kenapa judge gua nih. Udah anggap aja kayak lu nggak bisa kayak gua nih berarti kan gitu, kayak enjoy aja gitu, kayak santai aja gitu. Iya. Paling gitu sih. Itu kan Betul. juga bisa masuk ke ini ya, kayak kesehatan mental juga gitu. Kalau misalnya kita ngejudge orang itu belum tentu apa ya, kita bisa jadi posisi dia gitu. Kalau mental dia kuat nih, bayangin aja kayak satu artis nih, terus dijudge banyak orang itu kan, wah berarti mentalnya mental baja banget nih orang gitu kan. Bener. Kita belum tentu gitu. Kalau misalnya kita jadi netizennya, kita ganti posisi deh sehari aja gitu. Atau Mm-mm. enggak 10 menit deh, nggak apa-apa kita yang jadi artisnya gitu kan. Terus kita judge terus orang banyak banget nih. Itu mental kita udah jadi kayak apa itu? Ya udah, wah baca ini, aduh udah lemah deh, udah nangis-nangis tuh kan pasti kayak Iya. kuat loh sebenarnya, kayak orang yang kita judge tuh sebenarnya lebih kuat berarti mentalnya dibanding kita gitu. Bisa aja kayak gitu. Betul. Makanya saling Betul saling sekali. menghargai aja. Betul ya. Jadi kalau lihat IG artis ya, IG artis kan saya kan nonton lihat juga ya, kan banyak yang bagus ya. Jadi kalau ada artis Ya, A, artis B terus dihujat di situ ya, saya justru bukannya malah apa namanya merespek yang menghujat ya, artinya gini, ih kalau nggak suka lihatnya ya udah jangan lihat gitu loh. iya Ya kan Simpelnya orang, seperti adanya itu gitu. gitu ya. orang suka gitu ya. Iya. Mbak, kenapa sih dandannya seperti itu, jelek gini-gini? Ih, kenapa? Kalau memang nggak suka ya jangan lihat gitu ya. Maksudnya lewatin aja gitu loh. Kalau nggak suka nggak usah komentar di situ ya. Wajah-wajah dia, IG dia gitu ya. Seperti itu ya. Kalau saya tuh begitu ya. Nah jadi Ya. Arkurar ini bagus-bagus pertanyaannya ya, membuat suatu suasana diskusi menghangat gitu ya. Nanti setiap ada IG kita ikut ya Arkurari ya. Jadi kita undang ya, saya undang. Maksudnya kalau pas ada waktu ya, jangan sampai nanti tugas kuliahnya juga terlantar, jangan ya. Jadi nanti Bu, saya mau masuk. Nah, kita masukin gitu ya, seperti itu. Oke, silakan Arkurari mau tanya apa lagi, Mangga? Ya, maksudnya kan itu hanya buat menahan diri kita, dalam arti bagi teman-teman yang nonton, kita bukan membicarakan tentang siapa public figure yang kita bahas, bukan, melainkan tentang bagaimana diri kita untuk menahan proses-proses di mana menjudge itu yang terutama bagian negatif, lebih baik kita tahan diri. Nah, pada kesempatan yang baik ini, yang Ari tanyakan bagaimana cara kita untuk menahan diri ketika ada artis atau public figure, intinya dalam hal yang tidak benar atau tidak baik, kita bisa menahan bahwa diri kita pun masih perlu dibimbing ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih benar. Seperti itu maksud tujuannya. Teman-teman jangan memprasangka yang bagaimana kita membahas kali ini tentang menjudge seseorang, bukan, melainkan tentang bagaimana cara menahan diri kita ke arah yang lebih baik ketika kita dihadapkan dengan situasi mata melihat, langsung kontak, dan langsung mengekspresikan tentang bagaimana public figure seseorang tersebut. Ya, terima kasih Ibu dan Stella. Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak ya Ari ya sama Sheila. Keren-keren ya. Kan makanya saya tuh selalu optimis kalau melihat anak-anak muda kita ya. Jadi kalau banyak orang yang bilang, "Aduh, anak-anak muda kita taunya tawuran." Enggak juga sih, masih banyak anak muda yang cerdas-cerdas, yang brilian-brilian, yang apa namanya berusaha untuk bermanfaat bagi banyak orang ya. Saya selalu optimis ya, karena saya lihat ya startup dan sebagainya itu bagus-bagus ya, acara-acara di televisi ya. Bakat-bakat anak muda tuh kan selalu tertarik ya, ditarik gitu ya, yang suara, yang peran ya. Jadi saya selalu optimis bahwa anak muda kita masih banyak yang hebat-hebat gitu ya. Terima kasih. Nah, jadi kembali lagi ya, tadi yang ditanyakan oleh Ari itu, dan kita bahas tadi bersama, kita obrol bersama dengan Sheila juga. Tadi kan tentang bagaimana kita menahan diri. Nah, dengan kita menahan diri, tidak kepo, tidak nimbrung, tidak usil sama kehidupan orang, itu sebenarnya membuat hidup itu menjadi indah. Ya, hidup itu indah jadinya. Betul nggak? Ya kan? Kalau kita fokus sama diri kita sendiri dan selalu mawas diri ya, mawas diri bahwa diri kita tuh belum benar loh.
masih banyak yang harus diperbaiki, ditingkatkan gitu ya. Tidak usil, tidak apa ya menghakimi orang lain. Itu justru yang membuat hidup kita indah. Betul nggak? Sesuai dengan tagline kita malam ini gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya itu masih track ya, on the track dengan judul kita ya, Ari ya, pertanyaan Anda ya, yang topik yang tadi dilempar. Karena kalau menurut saya hidup saya jadi nyaman ya, dengan tidak apa ya, tidak apa ya, mengganggu kehidupan pribadi orang lain, menghakimi, menghujat, sok tahu gitu ya, seperti itu ya. Itu justru hidup kita indah, betul nggak Sheila? Ya kan? Ya Ari ya, Ya. hidup kita jadi indah kan, seperti itu. Dan kita membuat hidup orang lain juga jadi indah, betul nggak? Ya, tanpa mengusik kehidupan orang lain, melainkan memperbaiki diri kita bagaimana cara yang lebih benar gitu ya. Betul. Jadi hidup kita indah dan hidup orang lain pun indah. Kan gitu. Tentram dan dunia. Iya, ya. Jadi tadi kalau Ari bilang, wah pertanyaan saya tidak cocok nih dengan acara ini. Enggak, justru sangat cocok ya. Karena hidup indah itu, lihatlah si Po sama si teman-temannya itu ya di film itu. Mereka kan tidak pernah mengusili kehidupan orang lain. Jadi artinya mereka menerima kekurangan, kelebihan. Po itu tidak dihujat, tidak dihakimi. Bayangin mereka diajar oleh Po yang tidak ngerti kungfu ya, tapi mereka masih menerima gitu loh. Ya, tidak menghujat, tidak itu ya. Artinya kan betapa kita di dunia ini harus memahami bahwa hidup kita itu tidak ada yang sempurna. Diri kita tuh tidak ada yang sempurna gitu ya. Ketika kita melihat misalnya ada kasus tertentu ya kita mawas diri, oh mudah-mudahan saya tidak jangan sampai seperti dia terkena masalah itu. Saya harus menjaga diri lebih baik. Kan begitu, bukan ngata-ngatain gitu ya. Gitu kan sayangnya, betul nggak ya? Jadi gitu. Oh mantep banget lah kita malam ini ya. Nah, jadi Arkur Ari nanti hadir terus nih ya di Sinemove ya, sama di Psikologi is Us masuk ya, jangan hanya wek gitu ya. Jangan hanya kedondong ya. Sekalian konfirmasi Bu, apa yang saya komentari itu ya dalam arti bukan yang keserius, tapi ke arah bercanda aja Bu. Tapi justru niat Anda bercanda, tapi malah bagus gitu ya. Seperti itu ya Sheila ya, kayak gitu. Iya, Oke Sheila sama Ari ya, terima kasih banyak. Nah kita kayaknya udah waktunya, mungkin ada closing statement, Iya. silakan dari Sheila. Oke, mungkin ya untuk closing statement-nya ya paling untuk terkait tema kita ya, hidup itu indah. Pertama juga butuh proses untuk indah, nggak semuanya instan gitu. Terus juga kita juga harus bisa saling menghargai, menghormati satu sama lain, baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya ya, di medsos gitu ya. Jadi kalau ya saling menghargai, saling sadar diri gitu. Jadi untuk itu aja paling. Kalau dari Ari ada nggak nih masukan yang lainnya Silakan nih? Ari. Ayo silakan. Sudah cukup, udah dibawa semua Mas Ella, udah cukup. Oke, baiklah ya. Kalau mau sapa teman-temannya nih, fansnya Ari banyak banget nih yang masuk nih ya. Silakan nih yang ada di sini. Silakan. Siapa yang mau bacakan? Sheila apa Ari? Silakan. Masih Boleh banyak Ari, banget. coba. Ini teman-temannya banyak banget nih ya. Saya Ini Ari kayaknya artis nih Bu. Iya banyak banget nih. Oh fansnya banyak banget. Silakan sayang dibacakan. Tadi ini banyak sampai sekali. di banyak banget nih. Mulai tadi sampai ada Michael. Bos Ari semangat ya. Ari senyum-senyum aja, manis bener katanya. Terus ada lagi yang komentar apa ini ya. Ini Ari banyak banget nih ini ya fansnya. Banyak ya. Oke lah ya, kita tidak usah sebutkan satu-satu karena waktunya sudah ini. Tapi sahabat-sahabat tercinta ya, anak-anakku ya, yang mahasiswa, yang udah kerja ya, terima kasih banyak ya sudah hadir di sini, ikut-ikut mendengarkan ngobrolan kita. Semoga bermanfaat ya. Silakan Sheila, kita tutup. Mangga. Ya, untuk penutupnya Prokes. jangan lupa juga untuk prokesnya dengan 5M ya. Yang pertama mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian yang kedua jangan lupa menggunakan masker. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat mengurangi mobilitas. Dan yang kelima menjauhi kerumunan. Mantap ya. Ari juga prokesnya ya, Ari dijaga ya sayangnya kayak gitu ya. Siap. Sama diingatkan. Para fansnya diingatkan ya. Para fansnya. Oke,
Sheila dan Ari, terima kasih banyak ya sudah menemani saya mengobrol malam ini. Terima kasih banyak Sheila atas pencerahannya, penjelasannya juga Ari ya atas komentar apa namanya itu pernyataan-pernyataan dan pertanyaannya. Sangat membuka ruang diskusi bagi kita di malam hari ini. Terima kasih banyak. Dan juga sahabat-sahabat tercinta, terima kasih banyak ya sudah hadir ikut mendengarkan. Dan saya saya berterima kasih sekali kepada Ari dan Sheila ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan saya mendoakan Sheila, Ari, dan sahabat-sahabat tercinta selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera, dan sukses. Amin, amin, amin. Dan tentunya Ari dan Sheila kita doakan ya bahwa negara kita, bangsa kita untuk selalu damai, rukun, ya, saling tolong menolong, jangan kepo, jangan menghakimi, ya, tetapi saling mengasihi, saling empati, saling tolong menolong, ya, sehingga Tuhan yang Maha Kuasa dan Kasih melimpahkan berkat, barokah, berkah, dan rahmat serta kurnia-Nya kepada kita. Amin, amin, amin. Baiklah, sahabat-sahabat tercinta, Sheila dan Ari, terima kasih. Selamat malam. Ketemu lagi minggu depan. Bye. Ya, malam Bu. Malam.